Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini kalau saya di studio ingin menyampaikan dulu, saya update dulu tentang cuaca ya, karena memang sudah mulai mendung sejak pagi tadi, mendung gitu ya, tidak merasakan ada matahari bersinar, tapi yang jelas mudah-mudahan kondisi kesehatan Anda, hati Anda, semangat Anda untuk menjalani aktivitas hari ini cerah ya, secerah matahari pagi ya. Yang jelas kalau matahari pagi itu kan menghangatkan ya, memberikan sesuatu yang positif terhadap tubuh kita gitu ya. Nah ini mudah-mudahan juga begitu dengan hadirnya program Sidoarjo Kota UMKM juga bisa menambahkan, memberikan ataupun motivasi Anda yang ingin memiliki usaha atau mungkin Anda yang selama ini hobinya kuliner. Nah, karena pagi ini di studio saya juga sudah kedatangan tamu dari UMKM Kecamatan Taman. Ada 3 orang yang sudah hadir. Saya ingin sapa dulu. Yang pertama ada Ibu Ida dari Papa Poi ya, dengan usahanya ya. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Juga di studio bersama Ibu Ida ada Ibu Adibatus Saniah atau Adiba. Iya. Mbak ya? Mbak. Oke. Apa kabar Mbak Adiba? Baik, alhamdulillah. Kakaknya juga? Oh, sangat baik kalau saya. Selama saya belum turun 10 kilo berarti sangat baik. Saya juga harus turun ini kayaknya. Lu ya jangan. Udah bagus gitu. Oke deh. Dan saat ini juga bersama dengan kita ada Ibu Maulidiah atau Ibu Dia. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, kali ini spesial sekali sahabat, karena sahabat-sahabat kita dari UMKM Kecamatan Taman juga didampingi oleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo, ada Ibu Lia. Assalamualaikum Bu Lia. Sebentar mic-nya Bu. Oke. Apa kabar Bu Lia? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di Kabupaten Sidoarjo bisa berkurang dengan adanya COVID-19. Amin, amin. Iya, ini yang penting gitu ya Bu ya. Apalagi masyarakatnya sehat semua supaya UMKM bisa berjalan dengan lancar, sukses seperti biasanya. Nah, itu dia. Kesehatannya baik. Perekonomiannya baik juga gitu ya. Ya, tentu saja dengan adanya peningkatan itu otomatis secara garis besar ya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Oke. Nah, pagi ini sebelum saya nanti akan mengajak Anda sahabat berbincang bersama sahabat-sahabat dari UMKM Kecamatan Taman, kita ngobrol dulu dong dengan Ibu Lia dari Dinas Koperasi dan UMKM sendiri. Bu Lia, sampai dengan hari ini bagaimana kabar secara keseluruhan dari teman-teman UMKM sendiri yang ada di Kabupaten Sidoarjo? Sebetulnya kalau dari binaannya Dinas Koperasi ini seperti apa kabarnya? Kabarnya karena Kabupaten Sidoarjo kan masuk UMKM Indonesia ya Bu ya. Jadi sampai saat ini alhamdulillah UMKM Kabupaten Sidoarjo masih tetap berjalan dengan lancar dengan pembinaan dari Bina Usaha Koperasi Kabupaten Sidoarjo. Jadi ada Bina Usaha Koperasi, apa ini Bu? Ya seperti binus Bu, bina usaha, di situ ada bidang binus ya. Itu untuk pelatihan-pelatihan, pengembangan-pengembangan dan pendampingan pun bisa dilaksanakan di kantor juga di kecamatan-kecamatan. Jadi untuk mendekatkan UMKM itu supaya bisa terjangkau dekat dengan lokasi, Bina Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo itu mengadakan di kecamatan supaya bisa terjangkau dan masyarakat yang ada di wilayah tersebut bisa ikut serta dompleng di situ dengan baik itu. Jadi lebih dekat kalau langsung ke kecamatan-kecamatan gitu ya Bu ya. Itu pun sudah diterapkan oleh
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Nah, termasuk dalam sejak adanya pandemi begitu ya Bu ya, COVID ini, apa saja sih mungkin selain inovasi tadi untuk datang ke kecamatan, apa yang mungkin bisa dilakukan atau yang program-program baru yang hadir karena dampak pandemi nih dari Dinas Koperasi Bu? Pelatihan Bu, pelatihan untuk belajar online, bagaimana cara untuk memasarkan produknya dari masing-masing pengelola perusahaan, seperti dari Mamin, dari busana, dari ya seperti kayak keripik-keripik ini, itu bisa di online kan ya. Siapa-siapa yang belum bisa untuk aplikasi tersebut, di situ ada klinik Bu. Klinik itu istilahnya klinik itu belajar di sana bagaimana untuk meningkatkan usaha mikro itu supaya bisa terjangkau luas di samping masyarakat lingkungan juga di luar Kabupaten Sidoarjo. Gitu. Oke, jadi lebih difokuskan kepada pelatihan untuk optimalisasi terkait dengan penjualan secara online gitu ya Bu ya. Juga di situ cara packagingnya kalau memang masih kurang bagus itu nanti disarankan ini harus diganti seperti ini, harus seperti ini, termasuk legalitasnya, legalitas harus ada Ibu. Itu semua memang didampingin terus ya Bu ya? Didampingin terus sama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Nah Bu Lia, ini kan kalau yang kita tahu kan sejak adanya pandemi ini kan banyak para pekerja-pekerja yang mungkin pabrik ataupun kantor begitu yang ternyata terdampak dengan diberhentikan bekerja. Nah ini kan memberikan dampak bahwa mereka akhirnya memilih untuk berwirausaha gitu ya. Nah, apakah sejak adanya pandemi ini banyak yang akhirnya memilih untuk memiliki sebuah usaha terus berusaha untuk mendaftarkan diri untuk menjadi binaan dari Dinas Koperasi sendiri, Bu? Ya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini di Kabupaten Sidoarjo kalau nggak salah mulai Januari ya Bu ya, Januari 2020, tapi fokusnya di Maret kalau nggak salah, Maret 2020. Memang banyak perusahaan-perusahaan yang dirumahkan ya Bu, karyawannya dirumahkan, karyawan banyak yang beralih ke UKM, tapi kalau Sidoarjo Kabupaten itu yang ditangani Bu, usaha mikro kecil, usaha mikronya. Di bawahnya kecil. Kalau kecil masih ikut provinsi, binaan provinsi. Tapi kalau mikro itu masuk Kabupaten Sidoarjo. Memang banyak Bu dari keluarnya pegawai perusahaan itu yang beralih ke penjualan. Banyak sekali. Itu banyak yang datang juga tanya bagaimana kalau kita itu caranya masuk ke Dinas Koperasi itu bagaimana. Kami menyarankan untuk tanya di klinik. Kalau saya di bidang pengendalian dan pengawasan usaha mikro Ibu. Jadi saya menyarankan sebelum menginjak ke pemasaran atau produksi apa yang ingin dikelola tersebut harus legalitas harus ada, izin lah paling tidak, izin kan lewat USS bisa, kalau sekarang lewat kecamatan tuh masih ada juga izin PIRT lewat Dinas Kesehatan, lewat Dinas Kesehatan, SKDU, UMK itu lewat SIUP TDP-nya lewat kecamatan atau lewat USS. Ini yang mungkin yang harus awal disiapkan dulu gitu ya. Harus disiapkan dulu supaya nanti takutnya kalau ada apa-apa biar ada payung hukumnya Ibu ya. Kalau usaha sekarang itu barangkali yang namanya saingan ya. Saingan usaha pasti ada ya. Contoh seumpama bikin donat, donatku kok empuk, iku kok gak empuk ya apa carane padha empuke ya. Itu kalau memang ada perkumpulan asosiasi itu bisa saling tukar menukar pikiran. Bagaimana caranya bikin donat itu supaya empuk, enak gitu. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu sampai sekarang ini dari klinik
usaha mikro. Klinik usaha mikro ini ya Bu ya. Klinik. Itu bertempat di kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, tepatnya di bidang bina usaha. Di bidang bina usaha ya. Di situ kan di petak-petak Bu, ada bidang bina usaha, bidang kelembagaan, bidang pengendalian dan pengawasan, juga di kesekretariatan. Oke, jadi yang pengen membuka usaha datang dulu ke sana gitu ya dan mendapatkan arahan gitu ya. Nah, ini sahabat, kalau kita ngomongin tentang memiliki sebuah usaha, terus ingin mendapatkan arahan dan binaan dari dinas koperasi, kalau sudah didaftarkan gitu ya, atau sudah itu berarti langsung mendaftar atau gimana Bu ya? Ada syaratnya nggak sih? Ya. Selain pengurusan perizinan? Pengurusan perizinan itu mudah sekali Bu. Ya, cukup bawa KTP sama KK sama ini. Pengantar domisili dari kelurahan sama NPWP. Oh, oke, pakai NPWP juga ya. Kalau tidak ada NPWP tidak bisa. Nggak bisa juga ya. Oke deh, baik. Nah, pelaksanaannya ya cukup hanya beberapa jam udah selesai. Apalagi kalau lewat kecamatan, asalkan Pak Camat ada di tempat, 1 jam udah selesai. Cepet ya Bu ya. Cepet, Oke deh. Nah, bagaimana dengan sahabat-sahabat kita yang dari UMKM Taman ini, pengalamannya dan sudah berapa lama bergabung bersama dengan Dinas Koperasi? Kita ngobrol dulu dong yang pertama dengan Ibu Ida deh. Bu Ida, sudah berapa lama nih punya usaha? Saya kalau yang belum sebelum masuk dinas koperasi itu saya sudah lama sih, sudah hampir 10 tahunan. Wah, lama ya? Papa Poi ini apa sih Bu? Papa Poi ini sebenarnya olahan toga. Jadi semua produk yang dihasilkan oleh Papa Poi ini semua dari toga. Contohnya ini yang saya bawa adalah cendol aloe vera yang terbuat dari lidah buaya kan. Nah itu, terus tadi ada lagi brownies labu kuning. Cuman hari ini saya tidak bawa. Jadi semua olahan toga itu ya diproduksi oleh Papa Poi. Saya membuat olahan toga. Jadi inovasinya sebenarnya dulu itu memang dari kita ada asuhan mandiri toga. Nah itu yang membuat saya untuk membuat olahan toga ini. Inspirasi itu membuat olahan toga. Oke, udah 10 tahun ya Bu ya? 10 tahun sebelumnya itu memang hanya usaha kue kering aja. Oke, belum ngomongin toga ini ya, masih di tapi tetap kuliner ya. Tetap kuliner. Oke, terus berarti itu kue kering terus sempat berinovasi lagi, berganti lagi gitu usahanya? Dari kue kering itu terus saya ikut Asman ini, ada inovasi ini, terus saya diundang untuk menghadiri sebelum pameran saya sudah diundang ke kecamatan. Dari olahan toganya ini dimasukkan ke UMKM itu Ibu. Jadi saya diundang untuk bisa bergabung di UMKM Taman. Oke. Itu awal mulanya saya berinovasi untuk gimana caranya toga ini bisa tampil gitu. Tidak hanya di lingkungan sekitar rumah saja. Jadi bisa keluar. Akhirnya ya ini keluar produk-produk toga ini. Berarti sudah berapa lama nih bergabung dengan Dinas Koperasi? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun ya. Apa saja yang sudah didapatkan Bu Ida nih setelah bergabung? Yang sudah saya dapatkan banyak ya. Pelatihan dari Dinkop itu sudah sering sekali, pelatihan online, terus pelatihan BTP. Juga BTP ini bahan tambahan pangan. Oh, bahan tambahan pangan ya. Ini juga difasilitasi oleh Dinkop juga. Jadi kita yang dari anggota UMKM Taman ini itu diberikan diberikan kelas lah, diberikan kesempatan untuk mendapatkan itu supaya kita bisa memproduksi produk itu layak jual, terus layak dikonsumsi juga, maksudnya layak dipasarkan dengan packaging, dengan izin-izin itu. Perizinan juga saya rasa dipermudah di UMKM Taman ini. Ya, untuk mendapatkan PIRT itu pun juga sangat mudah sekali gitu. Difasilitasi oleh Dinkop juga. Kemarin juga saya alhamdulillah, terima kasih Bu, difasilitasi untuk merek, pendaftaran mereknya itu kemarin. Alhamdulillah saya sudah masuk
dan sudah mendapatkan nomor registrasinya untuk pendaftaran mereknya Papa Poi. Papa Poi, Ya. Oke deh. Bu Ina, ini bukan berarti terkait dengan produk-produk yang dihadirkan ini karena dampak pandemi, bukan ya? Sebelum pandemi juga sudah ada ya? Sebelum pandemi juga sudah ada produk, cuman tanpa nama dulunya, tanpa merek ya. Terus disarankan di UMKM Taman ini harus ada merek apa yang ditonjolkan. Nah itu akhirnya saya pakai merek Papa Poi ini. Oke. Nah terus untuk penjualan sendiri Bu, sama ini sebelum adanya pandemi, terus sudah ada pandemi, kan ada pandemi terus kan lebih bagus nih dari packaging, dari ada merek, legalitas semua. Berdampak kepada omset nggak sih? Kalau saya sih, kalau omset sih stabil-stabil aja. Nggak ngaruh ya ada pandemi ya? Iya, atau justru malah meningkat nih omsetnya? 4 bulan terakhir ini agak meningkat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah meningkat. Apalagi sekarang kan ada galeri UMKM Taman. Oke. Nah ini yang mewadahi kita untuk menaruh produk di sana. Jadi kita itu ada tempatnya. Oh ini ada produk di sini. Nah ini juga bisa membantu pemasaran kita juga sebagai anggota. Kita juga bisa menaruh produk-produk di sana yang tadinya orang nggak kenal ya, jadi kita ini di sini ada UMKM Taman nih, ada galerinya, semua produknya ada di sini, kita lebih mudah gitu loh, sebagai anggota juga lebih gampang gitu, selain online ya. Kalau sekarang kan memang dunia online ini lebih cepat pemasaran, tapi kita juga punya ada tempatnya untuk mendapat galerinya memajang produknya ya. Oke deh. Baik, nah ini kalau dari Bu Ida berarti pandemi tidak berdampak dan tidak jadi sebuah masalah yang besar ya terhadap usaha atau bisnisnya. Nah, pengalaman Mbak Adiba sendiri gimana nih? Masa pandemi ini agak turun kayak. Agak turun ya. Tapi kalau punya usaha ini kan masker organik ya? Iya, masker organik. Berarti munculnya karena dampak pandemi nih? Dari dulu sebenarnya udah ada, cuma kan karena biasanya itu kalau masker organik kan lebih fokuskan ke online. Jadi kan online dan biasanya teman-teman kampus juga biasanya. Itu teman-teman kampus itu paling banyak biasanya kan cewek, di jurusan manajemen kan cewek. Jadi lebih suka gitu maskeran. Jadi kalau malam habis kuliah gitu langsung maskeran gitu biasanya. Oke. Baik. Iya, nah ini karena ngomongin tentang masker, boleh dong kita pakai aja di mohon maaf karena kita live juga di sini ya. Kita masker boleh dipakai aja, nggak apa-apa. Nah, oke. Baik. Nah ini kalau dari Mbak Adiba sendiri ini kan untuk masker ini kan sekarang kan macam-macam gitu ya kan. Nah, ini kan masker organik. Membuat masker itu apakah juga harus ada izinnya dulu? Harus. Ada ke BPOM. Ke BPOM juga sudah ya. Ada. Prosesnya nggak lama dan nggak ribet gitu terkait persyaratannya. Alhamdulillah sudah ikut UMKM Taman itu dipermudah sekali semua untuk perizinannya dan sebagainya gitu. Ke BPOM provinsi berarti ya. Provinsi. Yang saya dapat info katanya kalau pengurusan perizinan ke BPOM itu juga lumayan ya, untuk biaya yang dibutuhkan agak mahal. Benar begitu kah? Atau gimana, Mbak Diba? Mic-nya Ibu. Kalau kosmetik memang harus itu agak sulit. Oke, masker organik ini masuk kosmetik ya Bu ya? Kosmetik. Tapi kan bahannya dari organik. Kemungkinan itu cukup di Sidoarjo, Surabaya provinsi ya. Kalau saya sendiri kan juga punya usaha kosmetik, tapi estetikanya izinnya ke Jakarta. Karena beda-beda ya. Dengan kimia, nanti agak sulit. Kalau ini kan mungkin organik cukup BPOM Surabaya. BPOM Surabaya yang provinsi ya, Jawa Timur ya. Oke. Nah, baik sahabat, ada Ibu Maulidiah nih, Budiah. Budiah. Selamat pagi. Saya dari tadi sedang ngelirik keripik tempe. Nah, ini dia. Ada punya usaha keripik tempe dan aneka puding. Sudah lama Bu punya usaha ini? Kalau enggak, justru karena saya ini masih baru masuk UMKM ini. Ya mungkin juga efek karena pandemi itu. Efek pandemi. Iya. Berarti sudah berapa lama ini baru punya usaha nih?
Ya baru-baru aja ini. Baru mungkin. Iya. Setahun terakhir ini karena pandemi ini ya, berarti sejak pandemi. Oke. Nah, kenapa kok milih keripik tempe dan puding? Memang pertama itu sekeluarga itu suka sama keripik tempe. Kalau pergi suami tugas keluar itu mesti oleh-olehnya keripik tempe. Karena terus habis itu kan kesukaan keluarga. Habis itu bikin sendiri gitu Bu. Ya, karena sering lihat medsos ya. Kok ada resep keripik tempe, akhirnya dicoba. Nah, setelah saya coba berulang-ulang itu saya kasihkan saudara gitu. Oh, enak, bagus, bentuknya juga lucu. Akhirnya disuruh jualan, akhirnya jualan gitu. Kalau puding sama, sekeluarga juga suka puding. Dulu itu tidak saya jual, cuma saya posting aja. Karena teman saya itu kan lihat ya, terus itu dijual lah, enggak dikonsumsi sendiri. Karena banyak permintaan, terus dijual lah nanti aku beli gitu. Ya alhamdulillah sekarang jadi salah satu sumber penghasilan keluarga. Masya Allah, alhamdulillah. Omsetnya sampai berapa sih Bu? Lumayan ya pokoknya ya. Alhamdulillah. Terus terbantu juga karena saya ikut komunitas UMKM ini. Alhamdulillah semakin beragam. Yang dulu puding saya kan cuma loyang aja bentuknya, loyang terus seperti puding coklat gitu. Karena ada pelatihan seperti puding art jelly ini, saya ikut akhirnya alhamdulillah produknya lebih meningkat. Permintaannya ya. Dalam pemasaran juga alhamdulillah. Pandemi ini nggak pengaruh gitu. Bisa dibilang Bu Dia ini termasuk salah satu orang yang memang punya usaha karena pandemi gitu ya Bu ya. Dan ternyata ya welcome aja ya Dinas Koperasi ya untuk tetap bisa memberikan arahan juga ya. Sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini kita masih di program Sidoarjo Kota UMKM. Untuk Anda yang ingin bergabung, boleh silakan telepon di 0318961514 atau WA di 0821326409. Yang sedang nonton di YouTube Radio Suara Sidoarjo multiplatform, silakan boleh komentar juga, pertanyaannya boleh dituliskan di kolom chat ya. Atau yang sedang nonton juga di Facebook LPPL Suara Sidoarjo, kita sedang siaran langsung juga di sana. Anda boleh tinggalkan pertanyaan yang ingin ikutan sharing juga di inbox juga boleh, atau langsung aja komen di kolom chat ya di siaran langsung kita di LPPL Suara Sidoarjo untuk Facebook. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Saya warga Jatim, Piu dari Padidibon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Siska. Apa? Kenapa? Ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget ya sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya?
Tak kasih tahu ya Iwan ya, kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Betul. Siska, Kita tambah suka. sama Cici mulai lagi deh ngobalnya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri. Produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, ada yang 330, 600, juga 1500 ml, dan galon. Untuk info lengkap dan pemesanannya, hubungi Ustadz Muhammad Seger di CV Lantabur Sidoarjo. Teleponnya 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo, RT 03 RW 01 Plumbungan Sukodono, Sidoarjo. Air minum ya Santri. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan, karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Tisu, masker, hand sanitizer, apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Cana menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku, khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Sahabat, kalau Anda melihat lampu penerangan jalan umum, PJU padam, pohon tumbang di sekitar wilayah Sidoarjo, sekarang bisa melaporkan melalui aplikasi e-lingkungan. DLHK Kabupaten Sidoarjo meluncurkan e-lingkungan. Caranya download aja di Play Store, kemudian login dengan masukkan nama, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan atau NIK. Setelah masuk, sahabat bisa langsung manfaatkan layanan e-lingkungan. Untuk pengaduan, sahabat bisa langsung memilih buat pengaduan, kemudian tuliskan lokasi dan klik
tombol berlogo MAP atau MAP ya. Selanjutnya tuliskan deskripsi aduan dan terakhir kirim foto dan data pengaduan untuk diverifikasi. Adukan lampu PJU Badan pohon tumbang melalui e-lingkungan. Informasi ini dipersembahkan oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo. Penyebaran virus. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Ya, sahabat Suara Sidoarjo kembali di program Sidoarjo Kota UMKM. Ya, ini kayaknya belum sarapan ini ya. Suaranya agak terganggu sedikit. Baik sahabat, nah pagi ini kita kalau tadi sudah berbincang dengan narasumber kita baik dari Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, ada Ibu Lia, ada juga dari UMKM Kecamatan Taman ada Bu Dia, Bu atau Mbak Adibah dan juga Bu Ida. Sekarang yang sudah penasaran dengan produk-produknya Bu Ida nih, Bu Ida dulu ini produknya kalau yang tadi dibilang aloe vera ya Bu ya. Yeah. Nah ini Papa Poi cendol Thai tea dari aloe vera nih sahabat. Yeah. Coba kita bisa lihat dulu. Aduh nyesel banget yang cuman ngedengerin aja lewat streaming. Jadi sekarang boleh nonton juga loh. Sebetulnya di www.suarasidoarjo.id untuk streaming. Ini sudah bisa Anda bisa nonton juga di sana. Jadi bukan hanya mendengarkan tapi bisa nonton juga di Suara Sidoarjo, Radio Suara Sidoarjo multiplatform. Kita siaran langsung juga di Facebook LPPL Suara Sidoarjo juga ya ini. Ini produk Papa Poi, sahabat. Jadi di sini juga tanpa pengawet ya Bu ya. Ini tanpa dengan santan juga. Tanpa santan juga. Oke. Dan ini berat yang 250 mg ya. Lucu ya kemasan botolnya ya. Oke. Pawon Roso Joyo ya Bu ya. Iya. Oke, ini untuk aloe vera. Memang ini apa aja sih Bu itu yang dibawa apa aja rasa-rasanya? Saya ini cendol aloe veranya ada 3 varian. Yang pertama ada original, yang kedua ada Thai tea, terus yang ketiga ada aren. Aren. Ya. Oke. Jadi bisa dipilih gitu ya Bu ya. Oke. Baik. Nah, terus yang kedua ini tadi ada Mbak Adibah, Mbak Adibah, The Sunny Store ya, masker organik. Ada yang merasa kayak saya nggak sih bayangin masker itu? Ternyata maskernya itu, masker organiknya itu bukan masker yang dipakai begini loh ya. Ini maskernya adalah masker wajah. Oh iya kebalik, masker wajah. Ini yang aloe vera ya. Nah ini nih sahabat. Ini yang kelor ya. Daun kelor. Silau ya. Nggak kelihatan. Oke, nah ini nih saya. Oke. Nah, ini nih sahabat. Jadi di sini ada cara pemakaiannya dulu, dibersihkan wajahnya, ambil apa nih 1 sendok makan masker, campur dengan air mawar. Air mawar itu bukan? Itu bisa itu lebih dicampur. Bagus lagi kalau pakai air saffron. Pakai air saffron. Nah, ini disediakan juga air saffronnya untuk mencampur maskernya ini dengan untuk perpaduannya gitu ya, dicampurkan gitu. Terus aduk hingga merata, ratakan pada wajah, tunggu 30 menit, bilas dengan air. Ini beratnya 20 kg, berarti 20 gram. Ini bisa dipakai berapa kali, Mbak? Sampai 8 kali bisa. Ini 8 kali bisa, ya, satu kemasan gini ya. Bisa. Oke deh. Hemat banget. Nah, kalau yang ini karena saya suka ungu, makanya tadi saya ambil yang ungu. Ternyata ini adalah dari manggis. Ya. Manggis ya. Kulit jadi manggis. Manfaatnya kulit manggis ini beda-beda ya? Iya, manfaatnya. Jadi kan kita sesuaikan dengan kondisi kulitnya juga dan apa sih gejalanya yang pada wajahnya itu kalau seumpamanya. Kalau manggis sendiri itu lebih ke melembabkan dan menghilangkan jerawat biasanya. Oke. Kalau daun kelor itu lebih ke itu merawat ini biasanya kantong mata ya. Kantong mata like bisa. Ya. Jadi biasanya kalau yang jerawatnya agak besar-besar itu biasanya pakai daun kelor. Nah, jadi harus ada konsultasi dulu gitu ya. Nggak bisa sembarangan dipakai berarti emang ya. Soalnya kan kadang-kadang juga kulit itu menyesuaikan juga. Ini kan ada yang organik. Nggak semuanya orang suka organik juga kan. Maksudnya kan lihat kondisinya dia itu cocok nggak sih pakai ini bahan ini, takutnya kan nanti malah lebih iritasi lagi. Jadi benar-benar harus jujur diomongin gitu ya, konsultasi dulu, jangan sampai keliru gitu ya. Mbak, ini susah nggak sih cari bahan-bahan bakunya untuk pembuatan masker organik ini? Kalau saya sih lebih susahnya yang sulfur itu. Sulfur. Iya. Oke. Ya, kan belerang. Nah itu agak susah emang. Jadi jarang banget sih kalau
produksi ke sulfurnya. Soalnya kan kita harus cari bahan dasar yang benar-benar bagus dulu. Oke. Nah, selama ini tapi kalau bahan-bahan lainnya didapatkannya cuma dari Sidoarjo aja? Ada yang dari Madura. Kalau yang kelor itu Madura kan paling banyak dan paling murah. Kalau kelor itu. Jadi ke sana gitu. Ada memang ada sudah yang kirim, ada yang kirim gitu. Saya kan biasanya juga jualan di Masjid Agung. Nah, teman saya yang jualan itu sebelahnya orang Madura. Jadi orangnya itu biasanya jualan daun kelor. Tak tanyain kalau beli banyak itu harga berapa, Pak, gitu kan. Jadi dikasih harga murah, Pak. Jadi sudah ada suppliernya sendiri gitu ya. Kalau tadi aloe vera itu gimana, Bu? Bahan bakunya? Kita ada menanam. Jadi di wilayah saya di Kramat Jegu itu ada banyak tanaman aloe vera karena memang kita asmannya namanya kan asman aloe vera. Jadi kita diminta untuk setiap RT, setiap RW itu semua ada tanaman aloe vera. Saya dapatnya dari situ. Dan di lingkungan rumah juga ada gitu banyak. Jadi gampang ya dapetinnya ya, nggak susah ya. Kita bisa nanam sendiri. Nah, itu bisa diambil juga. Iya, benar. Di pot juga bisa, Bu ya. Di pot kan juga bisa. Nah, itu juga lidah buayanya pun enggak sembarang lidah buaya. Jadi enggak semua jenis, ada jenis-jenis tertentu. Kalau saya ini ngambil yang jenis Kalimantan. Jadi lidah buaya memang yang besar-besar yang memang khusus dikonsumsi. Nah, itu yang saya ambil. Yang ditanam di wilayah saya juga banyak yang itu gitu. Jadi enggak sembarangan juga ya, Bu ya. Oke deh. Nah, sahabat, ada Ibu Diah yang punya produk keripik tempe ini yang sudah penasaran. Untuk keripik tempenya keras loh ya, lihat nih. Mereknya keras gitu ya, Bu ya. Nah, ini kan dibentuknya lucu memang ya, kecil-kecil bulat-bulat kayak gini loh. Nah, ini ya. Dan di sini sudah terlihat ada belum. Apa untuk produksi? Belum ya, Bu ya. Masih proses ya soalnya ya. Oke. Ini yang rasa original. Emang ada rasa-rasa yang lain? Kemarin tuh nyoba itu lebih laku yang rasa original. Jadi sementara memproduksi rasa original aja. Tapi gitu. Kalau ada request misalkan rasa barbecue juga bisa. Barbecue, balado gitu bisa ya. Request untuk sementara ini made by order aja. Made by order ya. Oke. Berapa lama biasanya, Bu? Kalau pesan hari ini pesan besok baru kirim atau gimana? 3 hari saya kan bikin dari awal itu. 3 hari. Tempenya. Iya, enggak jarang nyetok, Bu. Jadi biar tetap fresh ya. Misalkan pesan 5 ya tetap bikinnya lebih. Biasanya kan ada yang mau ambil juga. Ya. Oke, baik. Ini beratnya 100 gram ya, Bu ya? Iya. Kemasannya begini. 200 gram juga nih, yang besar itu. Ada yang besar juga ya, 200 gram ya. Oke deh. Nah, ini dia. Nah, yang paling cantik ini. Ini kayaknya saya kalah cantik ini dengan pudingnya ini ya. Tara, coba ya, bismillah. Saya coba buka, bisa kelihatan gak ya, Mas? Nah, aduh kelihatan. Mama. Oke. Ini ya, sedikit aja. Ini nanti boleh. Ini udah kelihatan kok dari samping kan. Ini puding artnya. Aduh, nggak kelihatan ya, sayang banget. Nanti deh kita akan saya coba untuk fotokan. Nanti kita akan upload di media sosialnya Suara Sidoarjo untuk yang pingin lihat boleh juga. Sharing, boleh. Kalau untuk bisa dapatkan produk-produk UMKM Taman, bisa kunjungi di Galeri UMKM Taman. Ada galerinya ya. Sebelah mana sih? Nah, galerinya sendiri itu sebelahnya pasar Loak Sepanjang. Pasar Sepanjang. Iya, Pasar Sepanjang. Sebelum rel kereta api. Ya, sebelahnya untuk alamatnya sendiri Jalan Raya nomor 1. Sebelah Pasar Loak Sepanjang. Sebelah Pasar Sepanjang. Itu berarti pinggir jalan atau ruko? Iya, pinggir jalan. Jadi bukan masuk ruko ya? Kami difasilitasi oleh Pak Camat Taman. Jadi alhamdulillah itu kan sebelumnya itu tempatnya BLK. Jadi alhamdulillah dikasihkan ke kami juga untuk diolah sebagai tempat galerinya UMKM Taman. Jadi di situ banyak produk dari taman dikumpulkan jadi satu di situ. Ada juga Instagramnya juga bisa kepoin untuk galeri _UMKM_ Taman itu. Galeri _ UMKM _ Taman ya. Namanya apa galerinya?
Galeri UMKM Galeri Taman UMKM gitu, Taman gitu ya. Oke deh. Bu, saya penasaran dengan Bu Diah nih. Bu Diah, bikin puding art seperti ini itu susah nggak sih, Bu? Alhamdulillah, saya belajar cuma sekali, terus dipraktekkan sendiri di rumah. Belajar dari dinas koperasi gitu, bareng-bareng. Ada pelatihan dari kecamatan itu UMKM Taman itu ada, waktu itu ada pelatihan, ada gurunya gitu. Terus saya ikut pelatihan 1 kali, alhamdulillah kok langsung bisa gitu ya. Jadi praktek sendiri di rumah. Bikinnya berapa lama sih Bu biasanya? Kurang lebih mulai dari awal sampai jadi itu 4 jam sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam. Besar kecilnya ya. Oke. Ini yang ukuran diameter berapa nih, Bu? 16 cm. 16 cm ya. Oke. Ini bisa request nggak sih mau gambar apa gitu? Itu saya kan ada Instagramnya juga ya, Dapur Alit itu. Dapur_Alit itu bisa dilihat di situ, nanti bisa milih-milih. Misalkan mau puding ultah tema sepak bola, insya Allah bisa. Iya, kolam ikan gitu, iya, insya Allah bisa. Bisa ya. Oke, baik. Saya ingin sapa dulu yang sudah bergabung, sahabat Suara Sidoarjo. Waalaikumsalam dari Bunda Yulia yang ada di Gedangan. Mbak Tika dan ibu-ibu narasumber dari UMKM Taman Sidoarjo. Yang saya suka dari UMKM dari taman ini, di situ ada tempat pelatihan sekaligus mendapat pendampingan dari dinas koperasi setempat untuk membantu para pelaku UMKM agar bisa berkembang juga. Ada galerinya juga. Oh, udah tahu ya. Udah jalan-jalan nih kayaknya Bunda Yulia ini ya. Jadi kalau kita jalan-jalan di daerah taman, kita bisa mengunjungi galerinya untuk membeli produk UMKM. Nah, mungkin ini bisa dicontoh buat UMKM kecamatan lainnya yang ada di Sidoarjo untuk menyediakan pelatihan sekaligus ada galerinya ya buat oleh-oleh. Jadi kalau kita lagi jalan-jalan di kota Sidoarjo, mau kecamatan mana, kalau ada galerinya kan kita bisa mampir buat beli oleh-oleh. Jadi Sidoarjo ini makin tambah dikenal masyarakat luas dengan galeri UMKM-nya oleh-oleh khas Sidoarjo. Terima kasih. Oke, Bunda Yulia terima kasih. Jalan-jalan kok saya nggak diajak ya Bunda Yulia, ya ampun. Nggak apa-apa deh. Ya terima kasih Bunda Yulia, ini apresiasi sekali ya dengan sudah ada galerinya. Mudah-mudahan bisa ditiru juga dari UMKM lainnya ya di masing-masing kecamatan. Ada galerinya kan enak gitu ya. Oh khasnya kecamatan-kecamatan masing-masing gitu. Oke, nah ini terakhir mungkin kita boleh infokan untuk sahabat Suara Sidoarjo, misalkan nih ada yang pengen nyobain produk-produknya yang sudah dimiliki oleh Bu Diah, Mbak Adiba ataupun Bu Ida, ini bisa pesannya lewat mana? Untuk pengiriman selama ini? Bisa ya? Diatur, bisa diambil sendiri, bisa dikirim. Oke, paling jauh pernah kirim kemana sih Bu kalau untuk keripik tempe ini? Oh, saya kemarin kalau saudara-saudara itu yang luar kota sering order gitu. Tapi dibawa sendiri ya? Kalau untuk ekspedisi aman ya Bu? Dipaketkan, iya. Oh dipaketkan. Iya. Kan ada bubble wrap juga sekarang. Oke. Ya, lebih aman kalau luar kota nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kalau untuk puding itu kan nggak bisa, kecuali kalau dibawa sendiri ya. Kemarin kalau sering itu untuk hantaran itu. Nah hantaran itu kemarin tuh pas ke Ngawi, ke Kediri itu alhamdulillah enggak apa-apa, aman. Aman, dibawa sendiri soalnya ya Bu ya. Iya, kalau hantaran kan mesti bawa sendiri. Kalau pengiriman yang pemesanan itu masih saya sekitar Sidoarjo, Krian, Surabaya. Sidoarjo, Krian, Surabaya. Iya, sekitar masih dalam kota aja. Kalau keripik tempe masih sudah di keluar kota juga ya. Oke Bu Diah, untuk Instagram ataupun juga nomor teleponnya boleh diinfokan? Untuk Instagram bisa dikepoin di Dapur_Alit. Nah, itu Dapur_Alit ya. Bisa dilihat pilihan-pilihan pudingnya, contoh-contoh gambar atau bawa contoh gambar sendiri juga boleh. Harganya berapa Bu kalau keripik tempe yang ukuran 100 gram ini? Kalau untuk keripik tempe 100 gram harganya 10.000. 10.000. Yang 200 gram 20.000. Terus kalau untuk puding? Iya, belum termasuk. Belum termasuk ongkir. Kalau puding itu
lihat kesulitannya. Oke. Nah, kalau untuk puding suntik ini ya. Nah, kalau ini kan bentuk bunga mawar ya, Bu ya? Jangan sesuaikan sama reseller. Kalau untuk puding suntik ada, kalau ukuran diameter loyang 16 itu harganya 60.000. 60.000. Diameter 18 85.000. Biasanya nambah 25.000 ke atas. Ada 16, 18, 20 sama 22 cm. Itu naiknya 25.000 gitu ya. Gitu. Oke, nomor handphonenya Bu, mungkin ada yang mau menghubungi? Bisa. WA ya? Pakai WA aja 089 88 19 7705. Oke, baik. Nah, nanti kalau yang belum sempat catat, saya bisa WhatsApp ke redaksi Suara Sidoarjo ya, sahabat. Nanti kita akan infokan. Oke deh, baik. Nah, ini kalau untuk Mbak Diba nih, Mbak Diba, dari maskernya ini Organic Beauty Max. Ya nih, apa harganya sampai berapa sih, Mbak? Harganya 5.000, alhamdulillah. 5.000, semua sama? Iya, sama. Oke, 5.000 ya. Dan ini bisa sampai dipakai 8 kali ya, sekitar 8 kali ya. Oke, kalau pemesanannya tadi IG-nya bisa diulang lagi, Mbak? Untuk IG-nya Desani _beauty _mask. Desani _beauty _mask. Oke, _mask ya. Oke. Nomor handphonenya, nomor WA-nya? 089 532 4-nya 4 kali 876. Kebetulan saya juga kasirnya di Galeri UMKM Taman. Jadi kalau mau pesan-pesan produknya di UMKM Taman bisa langsung ke Mbak Adibah ya. Oke deh, baik. Ya, terus kalau untuk ini tadi kan satu paket ya. Kalau untuk yang saffron waternya ini 15.000. 15.000. Jadi untuk tambahan maskernya sendiri itu sebenarnya saffron itu tidak untuk campuran lebih ke kayak semuanya capek gitu bisa disemprot biar fresh aja. Gitu ya, disemprotin gitu ya. Dan kita kebetulan untuk air semprotnya juga ada berbagai macam. Ada air pH mulai 2,5, 8 sampai 12. Terus ada air mawar, dan yang ini paling baru soalnya lagi booming sekarang, air saffron. Jadi 15.000 itu dari saffron. Jadi rempah termahal di dunia. Kecil gitu udah mahal banget. Oke. Tapi manfaatnya masya Allah. Bisa untuk diminum juga. Diminum juga ya ini ya. Soalnya airnya juga air pH. Jadi aman untuk dikonsumsi. Dikonsumsi juga ya. Oke deh, baik. Ya, nah ini kalau Bu Ida dari Papa Poi sendiri. Ini berapaan sih harganya? Kalau yang Thai tea itu 8,5. Thai tea sama aren 8,5. Kalau yang original cuman cukup 8.000. 8.000 aja ya. Sama-sama ini dibandingkan sama yang kelas cendol-cendolan murah lah ya. Kalau harga segitu manfaatnya juga banyak karena kayak serat dari lidah buaya sama krimnya tadi, fiber krimnya gitu. Kemasannya hanya yang 250? 250 ml aja. Jadi unik ya, kecil banget ini ya. Mungil bisa dibawa kemana-mana ini, enak ya. Kalau untuk Instagram dan nomor handphonenya Bu? Instagramnya saya ada di papapoy_store. Nomor WA-nya 0822 4474 4339. Nah, di situ tadi nanti di Instagram saya juga ada kan banyak produk saya, termasuk ada lumpur surga labu kuning. Lumpur surga labu kuning. Apa itu Bu? Lumpur surga ini apa? Itu olahan dari labu kuning juga. Sebenarnya ini khas dari dessertnya Banjarmasin. Ada lumpur surga labu kuning, ada churros swallow, churros labu kuning juga, ada bestseller juga itu ya Bu ya? Bestseller juga. Harganya sekitar berapa sih Bu? Ada jenang labu juga, cuman untuk saat ini saya made by order aja. Made by order. Sekitar berapa harganya? Kalau jenangnya 250 gram itu harga 18.000 aja. Masih terjangkau semua lah ya untuk masyarakat ya. Bisa dikirim kemana-mana lah. Alhamdulillah kemarin saya untuk cendolnya sampai Kalimantan. Berapa hari itu Bu pengiriman? Dia langsung dibawa sendiri. Kalau untuk pengiriman by ini
ekspedisi saya masih belum berani karena kemarin dia mau bawa sendiri. Jadi iya. Ya alhamdulillah terjauh di Kalimantan ya. Masa expirednya sampai berapa lama sih, Bu? Expirednya kalau dia berada di suhu ruang hanya sampai 12 jam. 12 jam suhu ruang ya. 12 jam kalau di cooler itu sampai 2 minggu. Kalau di freezer dia bisa bertahan 1 bulan. 1 bulan ya, oke deh. Baik. Nah terakhir mungkin Bu Lia boleh ditutup untuk mungkin ada himbauan, ada pesannya juga untuk masyarakat Sidoarjo dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sendiri, Bu. Silakan mic-nya. Ya, silakan. Terima kasih Ibu waktu yang telah diberikan pada kami selaku dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih banyak dari perwakilan Kecamatan Taman yang pagi hari ini mengisi. Ya, semoga produknya dipertahankan. Kalau bisa ditingkatkan untuk pemasarannya yang lebih luas lagi. Di samping Kabupaten Sidoarjo bisa ke mancanegara. Amin. Bisa sukses, bisa mencapai untuk peningkatan ekonomi Kabupaten Sidoarjo juga. Omsetnya kami mohon ditingkatkan. Juga rasa jangan sampai dikurangi. Kalau bisa dikembangkan gimana rasanya seperti ini, tak tambahin lagi supaya cepat untuk peningkatan pemasarannya gimana. Harus dipertahankan Ibu-ibu. Cuma pesan kami dari perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, pertahankan produksinya, tingkatkan dan pemasaran inovasi ke depan itu supaya kerja itu jangan surut ke belakang. Jadi harus meningkat ke depan, ditingkatkan lagi. Itu saja pesan dari kami. Terima kasih atas perwakilan dari Kecamatan Taman yang bersedia untuk promosi produk dari wilayah Kecamatan Taman. Sukses ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ya Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih juga kepada Mbak Adiba, Bu Dia dan juga Bu Ida ya. Sukses selalu untuk usahanya ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Amin.